Oke, halo success people. Ketemu dengan saya lagi dari Mantar Sekolah Bisnis XYZ. So, hari ini kita ketemu lagi di training kita hari Kamis malam ya. Jadi biasakan setiap hari Kamis malam kita ada training untuk tanya jawab dan untuk belajar bersama trainingnya ya. Jadi saudaraku, hari ini kita akan perbanyak Q&A-nya. Kalau ada yang nanti mau ditanyakan, boleh langsung ditanyakan. Kebetulan saya sekarang sedang berada di Pekanbaru ya. So hari ini kalau ada pertanyaan soal Fitsol, yuk mari dituliskan di kolom komentar. Nanti saya akan jawab satu persatu ya. Nah, so hari ini saya akan sharing aja pendek untuk sekilas supaya kita belajar something hari ini dan saya akan kembangkan materinya berdasarkan pertanyaan Anda nantinya ya. Jadi so hari ini saya akan sharing soal bagaimana konsep Fitsol bisa membuat tubuh kita jadi lebih sehat dan bisa untuk menyembuhkan penyakit. Ya, bagaimana penjelasannya? Saya akan mulai sharing kepada Anda. Ya, jadi saya sharingnya simpel aja, saudara-saudaraku, yaitu kalau kita semua pengen punya tubuh yang sehat, ya, maka kita harus punya organ yang sehat. Ya, jadi tubuh yang sehat itu diawali dari organ yang sehat. Jadi tubuh itu ya berasal dari organ-organ. Organ berasal dari jaringan-jaringan. Jaringan berasal dari sel-sel. Jadi saudaraku, sel-sel berkumpul menjadi jaringan. Jaringan berkumpul menjadi organ. Organ-organ berkumpul menjadi tubuh. Jadi kalau tubuhnya sehat, haruslah organnya sehat, jaringannya sehat, selnya sehat. Kalau tubuhnya sakit atau kita punya penyakit, maka tubuhnya sakit, organnya sakit ya. Jadi tubuh organnya sakit. Organnya sakit karena jaringannya sakit. Jaringannya sakit gara-gara selnya sakit. Jadi Pak, kalau saya hari ini mau menyehatkan tubuh saya, bagaimana caranya? Simple. Kalau mau tubuh sehat berarti selnya harus sehat. Nah, untuk sel sehat kita membutuhkan nutrisi atau makanan. Makanan sel itu adalah vitamin, mineral, dan enzim, saudara-saudaraku. Jadi berbeda kalau sekitar kita makan soto, ya kita makan ayam goreng, kita makan nasi kapau, ya kita makan rendang, ya itu berbeda. Karena yang diserap oleh sel kita itu bukan rawonnya, bukan sotonya, tapi nutrisi yang terkandung dalam makanannya kita. Sedangkan saudaraku, makanan itu kalau hari ini dipanaskan 70 derajat Celcius saja, itu vitamin, mineral, enzimnya banyak yang mati, saudara. Ya, sehingga tidak memungkinkan kita mendapatkan vitamin dari makanan. Saya ulangi lagi, tidak memungkinkan kita mendapatkan nutrisi yang cukup ya untuk tubuh kita dari makanan. Pak, paling bagus kalau dapat nutrisi makanan atau buah atau sayur, bagus nggak? Bagus. Ya, buah sayur itu sangat bagus. Tetapi lebih bagus kalau tanpa proses, yaitu namanya raw food atau makanan mentah. Saudaraku, kemarin saya sharing sama satu orang dosen di salah satu universitas yang sangat terkenal di Surabaya. Beliau sangat pintar sekali. Saya senang sekali bisa sharing sama beliau. Ya, beliau mempunyai pengetahuan yang sangat luas. Bahkan beliau bukan cuma tahu, beliau mempraktekkan. Jadi setiap hari yang dikonsumsi saudaraku itu adalah sayur-sayuran dan buah-buahan. Kale, apokat ya, dia cuma makan makanan mentah, buah-buahan sama sayur-sayuran. Lalu dia ngomong sama saya, setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, menunya berbeda-beda untuk memenuhi seluruh kebutuhan dalam tubuhnya dia. Lalu saya menjawab kepada beliau, sebenarnya apakah itu bagus? Sangat bagus. Tetapi kebutuhan tubuhnya kita, saudaraku, itu vitaminnya adalah 140 nutrisi. Ya. Jadi kita punya 70 triliun sel dalam tubuh kita. Kalau mau dikasih makanan semuanya itu membutuhkan 140 nutrisi, saudara. Nah, 140 nutrisi kita tidak cukup ya, hanya dalam waktu 1 minggu, saudaraku, mendapatkan 140 nutrisi. Ya, Senin beda, Selasa beda, Rabu beda, Kamis beda, Jumat beda, Sabtu beda, dan Minggu beda.
Senin sampai Minggu aja kita kumpulkan semuanya tidak cukup 140 nutrisi. Padahal kebutuhan 140 nutrisi itu dibutuhkan harian, saudara. Bukan bulanan, tapi harian. Kalau kita dari makanan, saudaraku, maka untuk mendapatkan 140 jenis nutrisi tidak akan pernah bisa mencukupi lambung kita. Ya, jadi kalau 140 itu dicari dari semua bahan, lambung kita juga tidak cukup, saudaraku. Karena begitu banyaknya yang namanya jenis makanan yang harus kita makan. Jadi tidak memungkinkan, saudara. So, karena tidak memungkinkan itulah kita butuh satu namanya suplemen, saudara-saudaraku. Ya, itu cara Anda mungkin bisa sharing ke orang. Salah satunya adalah seperti itu. Jadi tidak memungkinkan. Kalau kita makan 140 jenis nutrisi itu tidak memungkinkan untuk lambungnya kita, saudara. Nggak mungkin. Nggak mungkin cukup. Ya, itu kenapa kita membutuhkan suplemen, saudara. Ya, nah, kenapa harus memilih Fitsol? Karena yang pertama, Fitsol memiliki 140 nutrisi. Ya. Jadi ada 140 nutrisi dalam Fitsolnya kita, saudaraku. Jadi kalau kita lihat suplemen kita ada 140 nutrisi, itu tidak banyak, saudaraku. Yang hari ini memiliki suplemen yang memiliki 140 nutrisi itu tidak banyak, saudaraku. Ya. Jadi biasanya punya 12 vitamin dan 15 mineral. Itu sudah bagus. Ya, sudah sangat bagus. Tapi 15 tambah 12 itu cuma 27, saudara. Sedangkan Fitsol another level. Ya, beda kelas. Dia 140 nutrisi. Yang kedua, kenapa harus konsumsi Fitsol? Karena dengan bertambahnya usia, saudaraku, maka fungsi penyerapan kita itu berkurang. Apalagi kalau kita lagi sakit. Kalau kita sedang sakit, maka fungsi penyerapan kita jadi tidak bagus. Karena itulah kita membutuhkan Fitsol. Karena Fitsol diserap bukan dari pencernaan kita. Bukan dari ususnya kita. Kalau suplemen tradisional, itu penyerapannya butuh waktu 72 jam, saudaraku. Dari kita makan, minum ya, itu sampai ke organ kita itu butuh 72 jam. Tetapi di Fitsol ini berbeda. Karena di Fitsol ini dia memakai satu namanya teknologi bioavailability. Artinya dia punya partikel itu dikecilkan sangat kecil sekali. Dan penyerapannya melalui mukosa mulut. 95% melalui mukosa mulut sampai 99%. Sisanya akan dihabiskan lewat kerongkongan ini karena ada mukosa juga di sini, saudaraku. Ya, tapi kita harapkan di mulut ini sudah masuk 95% sampai 99%, saudaraku. Jadi itu salah satu kelebihan kenapa kita harus memakai TikTok, saudaraku. Ya, lalu lanjut lagi. Kalau orang bertambahnya usia, artinya fungsi penyerapan dia nggak bagus, saudara, atau menurun. Kita minum vitamin sebanyak apapun yang diserap cuma sebagian. Sisanya dibuang. Itulah kenapa penting sekali bagi kita hari ini kita meminum Fitsol. Apalagi kalau sudah mulai bertambah usia. Karena fungsi penyerapan kita berkurang. Itulah alasan kedua kenapa kita memilih Fitsol. Yang pertama 140 nutrisi. Yang kedua adalah karena fungsi penyerapannya sangat luar biasa melalui mukosa mulut, langsung masuk darah, langsung masuk ke sel yang membutuhkan. Jadi reaksinya sangat cepat sekali. Yang ketiga, kenapa kita membutuhkan Fitsol? Karena isinya 100% alami. Tidak ada pengawet, tidak ada perasa, tidak ada pewarna. Ini yang luar biasa. Ya, rasanya diambil dari mana? Rasa dari protein kita diambil dari kulit pisang. Rasa dari CE dan CN diambil dari kulit, ekstraksi dari kulit jeruk. Ini yang bikin luar biasa. Dan idealisme dari Profesor Wang ini adalah dia ingin mempertahankan produknya tanpa pengawet, perasa, dan pewarna. Inilah yang luar biasa, saudara-saudaraku. Ini yang tidak ada di banyak tempat yang lain. Ya, karena apa? Karena kalau di tempat yang lain kadang masih pakai pengawet karena takut produknya nggak laku. Jadi akhirnya dikasih pengawet supaya bisa tahan 2 tahun sampai 3 tahun. Tetapi berbeda dengan Fitsol. Fitsol tanpa pengawet. Ya, artinya apa? Kalau kita perhatikan expired date-nya hanya sekitar 10 bulan sampai 14 bulan. Tidak bisa lama-lama, saudara. Ya, karena kita maunya tanpa kimia. Sampai juga kita juga mendapatkan green label dari pemerintahan Singapura. Ya,
Jadi kita mendapatkan vegetarian ya. Penelitian dari ini sangat cocok untuk vegetarian, tidak ada hewani juga sama sekali di sana. Bahkan kita mendapatkan penghargaan dari Lausan ya, itu artinya adalah produk herbal alami yang fungsinya atau dia punya khasiatnya dia itu bisa seperti obat. Itu luar biasanya saudara. Jadi kalau kita melihat bahwa produk yang sebagus ini ya 140 nutrisi bioavailability ya berarti dia punya apa itu namanya penyerapannya dia sangat bagus, terus ada alami tanpa pengawet perasa pewarna, ini sudah langka sekali saudaraku, jarang sekali nih kalau kita mau ngomong bisa alami 100% ini luar biasa ya. Keempat itu apa, rasanya enak saudaraku. Biasanya yang enak itu nggak sehat, biasanya yang sehat itu nggak enak, tetapi berbeda dengan Fitsol. Karena Fitsol ini sudah enak dan sehat, saudaraku. Inilah yang luar biasa dari Fitsol, saudaraku. Kenapa enak itu penting, saudaraku? Ya, karena kalau orang merasakan konsumsi Fitsol yang enak, maka dia minum tuh tidak terasa. Karena happy, saudaraku. Saya saja tidak terasa, ya. Sudah 10 bulan konsumsi Fitsol, satu hari 2 sampai 3 kali. Coba bayangkan. Tidak terasa. Tiba-tiba dihitung-hitung, iya ya, sudah 10 bulan saya konsumsi. Nah, inilah yang membuat salah satu kelebihan dari Fitsol, saudaraku. Karena rasanya enak. Ya. Lalu yang kelima, salah satu selain kita mau ngomong ada 140 nutrisi, ya kan? Bioavailability-nya atau penyerapannya dia melalui mukosa sangat bagus sekali, ya. Yang ketiga, yaitu dia 100% alami, tidak ada pengawet, perasa maupun pewarna, ya. Yang keempat, ya, apalagi yang keempat? Ayo, yang keempat apa? Dengerin nggak? Apa Pak Leong? Rasanya enak, rasanya Rasanya enak. enak. Wih, pinter ya. Rasanya enak. Rasa enak ini penting sekali. Ya. Jadi saudaraku itu. Yang kelima saudaraku, efeknya langsung nyata cepat. Ya, sangat cepat. Orang konsumsi 15 menit aja sudah terasa. Ya, itu untuk kita yang jualan produk itu sangat senang sekali. Tadi saya baru seminar ya di salah satu pertemuan sosialita bersama dengan Pak Leong, ada di sebelah saya nih, VIP punya kursi ya. Jadi tidak semua orang bisa VIP, ini bayarnya beda dia ya. Ya, sama timnya Pak Leong tadi ya di sosialitanya Pekanbaru saudaraku. Begitu diminumkan, wow langsung mulai itu ya, perutnya ada yang mules ya saudaraku, ada yang asam lambungnya naik ya, ada yang mukanya langsung merah semua, jadi gitu ya. Jadi itu luar biasa. Ada yang lidahnya jadi kerasa apa tadi katanya lidahnya, Pak Leon lupa saya. Lidahnya kenapa gitu ya? Terus saya bilang, oh ini pasti karena kurang air putih ya. Langsung, oh iya saya kurang air putih memang. Ya, jadi gitu ya. Jadi langsung menunjukkan reaksi. Reaksi ini bagus sekali ya. Langsung yang satu yang merah semuanya langsung beli untuk mamanya. Wah, ini luar biasa ya. Jadi saudaraku, inilah kombinasi-kombinasi yang luar biasa antara rasa ya, penyerapan yang luar biasa, vitamin yang lengkap dan bisa dijelaskan secara ilmiah. Yang kelima itu adalah ada ilmiahnya. Kalau kita cerita sama orang apalagi yang tipikal data, saudaraku, sangat enak sekali. Kenapa? Karena yang kita jual adalah ilmiah, produk yang bisa dijelaskan secara medis. Ya, makanya di sini saya terima kasih juga hadir salah satu kebanggaan kita yaitu Dr. Quirinus ya, spesialis rehab medik. Beliau adalah salah satu dokter senior di Surabaya. Beliau adalah salah satu dokter yang sangat dihormati di Surabaya oleh seluruh dokter, saudaraku. Nah, inilah yang sesuatu yang bikin beliau spesial karena dengan kehebatan beliau, dengan kepintaran beliau, tapi beliau masih sangat rendah hati hari ini mau datang hadir untuk belajar. Terima kasih dok sudah mengajari kita sesuatu yang luar biasa hari ini, ya, kerendahan hati yang luar biasa. Oke, so kita kembali lagi saudara. Jadi pasien-pasien begitu ngerasain manfaat dari Fitsol ini langsung terasa di badan. Ya, testimoninya begitu sangat banyak dan hampir setiap hari ada testimoni baru, saudara. Benjolan ada kanker hilang dalam waktu 2 bulan saja. Ya, kanker payudara, kankernya hilang. Bukan payudaranya yang hilang, saudaraku. Makanya kadang saya ini kita juga harus bisa kritis ya, saudaraku ya.
kanker payudara, tapi yang dihilangin payudaranya, saudaraku. Nah, ya harusnya yang dihilangin adalah kankernya, ya. Nah, kalau masih stadium 1 dan 2, saudaraku, ini sangat memungkinkan sekali, saudaraku, ya. Karena kalau hari ini kita stadium 1 2 itu muncul kankernya, itu salah satunya adalah karena hipoksia. Ya, ini kita harus tahu. Saya ingin sharing sama Anda soal kanker malam hari ini. Kanker muncul karena 3 hal yang terjadi bersamaan atau di waktu yang dekat, saudara. Yang pertama adalah karena imun tubuh turun. Ini adalah salah satu faktor kenapa kanker itu bisa tumbuh, saudara. Nah, yang pertama karena imun tubuh turun. Itu kenapa kita butuh nutrisi supaya sel-sel kita semuanya itu ternutrisi dan kuat dan sehat. Yang kedua, pastinya saya garis bawahi, pastinya kanker muncul karena hipoksia. Hipoksia adalah kondisi di mana sel kita kekurangan oksigen. Saudaraku, hari ini kita harus tahu bahwa ternyata ya, kalau misalkan diambil contoh saja, ini contoh saja ya, saudara kita Bapak Leong di sebelah saya ya, lagi nggak senang hati sama saya misalkan. Ini enggak ya, ini beneran ya. Pak Leong orang yang sangat baik, dia lagi senyum aja sekarang ya, jadi orangnya yang sangat baik ya. Tapi anggap aja misalkan Pak Leong lagi nggak senang sama saya, lalu dia tenggelamkan saya di kolam. Kebetulan saya di hotel nih ya, ditenggelamkan di kolam. Maka karena saya nggak bisa bernafas, saudaraku, saya akan melawan sekuat tenaga saya. Kalau saya nggak bisa melawan gimana? Saya akan mati. Itu yang terjadi dalam sel kita. Kalau sel kita tidak mendapatkan asupan oksigen, asupan nutrisi, maka dia akan melawan sebisanya. Kalau nggak bisa, dia akan mati. Nah, bagaimana pertanyaannya kalau bisa? Kalau bisa, dia akan bermutasi. Mutasi sel itulah yang dinamakan dengan kanker, saudara. So, itulah kenapa kanker bisa muncul. Nah, untuk melihat bagaimana ceritanya kanker bisa muncul, kita harus tahu ketika kita menghirup oksigen masuk. Ya, ketika oksigen masuk, yang mengantar oksigen menuju ke sel-sel organ kita itu adalah sel darah merah, saudara. Nah, di sel darah merah itu dia akan membawa oksigen, membawa nutrisi dan lain-lain. Sel darah merah membutuhkan 2 vitamin yang sangat penting sekali dan mineral yang sangat penting sekali dalam menghantarkan oksigen, yaitu zat besi atau Fe dan B12 ya. Nah, ketika sel darah merah kita tidak mendapatkan zat besi atau tidak bisa mengikat zat besi, maka yang terjadi sel darah merah kita akan mengecil. Dan kalau kita kekurangan B12, maka sel darah merah kita bentuknya akan membesar, saudaraku. Nah, sel darah merah ini berada di pembuluh darah. Di pembuluh darah itu ada retakan-retakan kecil, saudaraku. Maka sel darah merah ini akan berubah bentuk menjadi pipih sekali keluar dari retakan yang sangat kecil sekali, dan dia akan kembali menjadi bulat kembali. Nah, ketika dia menjadi bulat kembali, kalau dia kekurangan zat besi, maka sel darah merah tadi akan mengecil. Kalau kekurangan B12, maka sel darah merah kita akan membesar. Sel organ kita hanya mengenali bentuk, saudaraku. Jadi misalkan dia kekurangan zat besi, dia mengecil, maka ketika dia ke sel organ akan melihat bahwa ini tidak sesuai dengan ukurannya dan tidak bisa menghantarkan oksigen maupun nutrisi ke dalam sel organ. Itu yang terjadi kalau kita kekurangan zat besi atau kita kekurangan B12. Nah, inilah yang diatasi oleh CE kita. Karena CE kita mengandung Fe+3 atau namanya ferric ion trivalen, saudara. Fe+1, satu zat besi bisa mengikat 1 oksigen. Fe+2 artinya satu zat besi bisa mengikat 2 oksigen. Namun ferric ion trivalen adalah satu zat besi yang bisa mengikat 3 oksigen. Biasanya saya sharing sama orang, yaitu saya akan memberitahu bahwa kita misalkan saja ya, sel tubuh kita, oksigennya kita konsumsi banyak. Kita juga minum suplemen banyak. Namun kalau pertama fungsi penyerapannya dia jelek, maka vitamin yang dia konsumsi yang begitu banyak jumlahnya akan sia-sia saja. Ya, karena fungsi penyerapan kita buruk. Itu diselesaikan dengan teknologi dari fetal bioavailability. Yang kedua, kalau dia konsumsi vitaminnya besar, banyak sekali, tapi berat molekulnya dia besar, biasanya antioksidan besar, berat molekulnya besar, saudaraku. Sehingga tidak bisa terserap dalam tubuh,
percuma juga, saudara. Nantinya vitaminnya juga akan terbuang, saudara. Dan itu tidak terjadi di dalam Fitsol. Karena Fitsol punya 140 nutrisi dengan bioavailability-nya yang sangat kecil. Penyerapan juga lewat mukosa, saudara. Lanjut lagi. Di mana sangat lengkap sekali. Tubuh kita terkadang, saudaraku, ada vitamin yang banyak. Setelah itu mau diantarkan pakai sel darah merah. Kebanyakan sel darah merah itu bermasalahnya cuma dua. Yang pertama, jumlahnya kurang. Sel darah merah itu kayak kurir, saudaraku. Vitamin Anda banyak, tapi kalau tidak ada yang mengantarkan, kurirnya kurang, maka dia tidak akan terhantarkan. Ya, contohnya kita ngomong kosong saja ya. Jumlahnya sel darah merah yang dibutuhkan itu adalah anggap saja 1.000, saudara. Anggap saja 1.000. Oke? Kalau jumlah sel darah merahnya ternyata cuma 500, berarti 500 atau setengah dari antioksidan tadi atau vitamin tadi tidak akan terhantarkan, saudara. Ya, karena masalahnya bukan vitamin yang nggak ada, bukan oksigen yang nggak ada, tapi yang mengantarkannya yang tidak ada. Oke, jadi cukup jelas ya. Sel darah merah itu seperti kurir. Masalah kurir itu dua tadi, jumlahnya yang kurang. Sel darah merah kurang itu namanya anemia. Lalu jumlahnya cukup tapi mesinnya rusak atau motornya rusak atau sel darah merahnya rusak, saudaraku. Maka itu namanya salah satunya adalah talasemia, ya, yaitu sel darah merahnya bentuknya setengah bulan atau bentuknya bola sabit. Nah, saudaraku, kalau talasemia atau motornya rusak atau sel darah merahnya rusak, maka sel darah merah ini tidak bisa mengikat zat besi. Sehingga sel darah merah tadi bentuknya mengecil dan tidak bisa menghantarkan vitamin, mineral, enzim maupun oksigen ke dalam sel organ kita. Jelas ya sampai sini saudaraku ya. Itulah perjalanannya. Jadi untuk sel darah merah sangat penting sekali. Nah, bagaimana caranya Fitsol ini bisa menyelesaikan masalah ini? Inilah yang luar biasa. Di dalam Fitsol CE itu sudah sangat lengkap sekali. Dia mengandung Fe atau zat besi dan dia mengandung B12. Artinya, kalau tadinya saudara kita ngomong yang normal itu adalah 1.000 ya sel darah merah. Oke, anggap aja 500-nya itu rusak. Anggap saja 500-nya itu rusak. Maka kalau 500 rusak, artinya 500 yang sehat. Nah, 500 yang sehat ini saudaraku, dia memiliki Fe+1 sama B12. Anggap aja, atau ada yang nggak punya B12. CE tadi akan melengkapi. Ya, sehingga kalau tadi ukuran B12 harusnya besar, tapi kalau pakai Fitsol CE, dia akan dikembalikan ke normal karena sudah ada B12-nya. B kompleksnya, saudara. Dan di dalam CE ada Fe+3. Artinya satu zat besi bisa membawa 3 oksigen. Fe+1 bisa bawa 1, Fe+2 bisa bawa 2, Fe+3 bisa bawa 3. Jadi misalkan tadi kita ngomong manusia butuhnya 1.000 oksigen, ya. Lalu karena rusak yang tersedia cuma 500 yang sehat. Artinya oksigen kita cuma dapat 500. Tetapi kalau memakai Fitsol CE, saudaraku, Fe1 akan diganti, Fe+1 akan dibuat menjadi Fe+2, akan membuat menjadi Fe+3. Artinya kalau Fe+1 tadi berarti 500 tadi akan punya 500 oksigen. Tetapi kalau Fe+3 akan memiliki 1.500 oksigen. Jadi oksigennya berlimpah di dalam tubuh kita. Nah, fungsi sendiri daripada oksigen tadi salah satunya adalah untuk memberikan oksigenasi pada seluruh sel-sel kita, termasuk akan memberikan kecukupan oksigen untuk kanker kita. Gini ceritanya. Sel kanker itu bertumbuh karena kurangnya oksigen. Maka kalau kita berikan oksigen, maka sel kanker tadi akan mengecil, saudara. Bahkan nanti akan hilang. Sama seperti orang demo, saudara. Mereka mengajukan tuntutan harga BBM turun, misalkan seperti itu. Nah, bagaimana caranya supaya demo ini tidak meluas? Maka tuntutannya tadi diberikan. Toh itu bukan sebuah kesalahan, ya. Lapar rakyat nggak bisa makan, nah, ya karena apalah ya, karena tubuhnya sakit, karena apa dan sebagainya, saudara. Ya, maka solusinya apa? Diberikan tuntutannya.
Tuntutannya dia apa? Mintanya oksigen. Tuntutannya mintanya nutrisi. Maka kita berikan tuntutannya. Kita berikan oksigen dan kita berikan nutrisi. Ketika para demonstran diberikan tuntutannya, dia emosinya akan menurun, saudaraku. Ya, jadi yang tadi cancer di mana tadi ya? Karena wah saya nggak dikasih makan, saya tidak dikasih oksigen, sehingga dia demonstrasi, dia melawan tubuhnya, melawan negaranya, saudara. Ketika itu diberikan nutrisi, ketika itu diberikan oksigen, dia akan dingin. Ah, sudah dapat. Ya, ilustrasinya kurang lebih kayak gitu, saudara. Ya, sudah dapat. Akhirnya apa? Tambah lama, kansernya akan tambah mengecil. Itulah kenapa, saudaraku, banyak sekali pasien-pasien kanker yang akhirnya bisa sembuh memakai Fitsol. Itulah alasannya, saudara. Kalau hari ini kita melihat ada pasien terlalu banyak ya, pasien kita kanker yang sembuh, saudaraku ya. Sudah melihat betapa produk ini sangat bagus untuk pasien kanker maupun diabetes. Kenapa hari ini kita tidak lebih rajin lagi untuk menginformasikan ke teman kita, saudara-saudara. Ya, jadi itu adalah penjelasan singkat, saudaraku, tentang bagaimana mekanisme tubuh kita sehat, apa saja kelebihan Fitsol, dan kanker itu dari mana, dan bagaimana cara Fitsol bisa menyembuhkan sel-sel kanker tadi, saudara. Nah, sampai sini saya rasa penjelasan saya cukup soal Fitsol dan saya akan mulai ke Q&A. Silakan kalau Anda punya pertanyaan, Anda cantumkan pertanyaan Anda di kolom Q&A sehingga saya bisa menjawab pertanyaan Anda. Yuk silakan ya. Nah, hari ini kita juga kedatangan banyak orang ya. Beberapa orang dari Pekanbaru, Samarinda ya. Nah, ada yang dari Surabaya, ada dari Wonosobo ya. Hadir juga beberapa orang dari kesehatan, yaitu dokter kebanggaan kita, Dokter Quirinus. Apoteker kebanggaan kita yaitu Ibu Evi Adriani juga ikut hadir ya. Oke. Lalu ada Bapak Bupati juga yang hadir ini ya. Namanya pakai nama samaran dia ya. Selamat malam Pak Bupati ya. Jadi saudaraku ada banyak sekali ya orang-orang yang hari ini juga hadir untuk belajar soal kesehatan ini dan nanti bagi yang nggak bisa hadir hari ini kita bisa bagi untuk linknya untuk bisa ditonton bersama. Oke, so kalau ada pertanyaan silakan saudaraku silakan langsung ditanyakan ya supaya saya hari ini juga bisa mengembangkan atau menjawab dari pertanyaannya Anda semua. Saudaraku selama 10 bulan ini ya saya kita sama-sama sudah mengenalkan Fitsol kepada masyarakat kita dan betapa luar biasanya tanggapan yang sangat luar biasa. Ada beberapa orang juga yang hari ini saudaraku yang ketika sudah memakai Fitsol ya testimoninya juga sangat banyak. Yang terbaru kemarin adalah grup kita salah satu dokter namanya Dokter Wiwin di Gresik, saudaraku. Dia adalah seorang dokter haji ya. Jadi kalau ada pasien yang mau ke jemaah yang mau ke Tanah Suci, saudaraku sekarang peraturannya HbA1c-nya maksimalnya harus 8. Nah kemarin waktu seminar training advance, Dokter Wiwin ini datengin saya lalu memberikan sebuah pertanyaan sama saya yang hari itu saya susah untuk menjawab ya. Beliau bilang, gimana Pak Hendra kalau ada pasien yang hari ini HbA1c-nya tinggi 11,6 tapi dia harus menjadi 8 hanya dalam waktu 2 minggu. Waduh, langsung saya jawab, waduh dok, kan dokter tahu bagaimana caranya supaya diabetes ini bisa turun segitu cepatnya kan susah sekali dok. Ya, tapi kalau nggak 8 orangnya terancam tidak bisa naik haji saudara. Padahal sudah bayar semua. Bisa-bisa malah batal berangkat. Bayangin berapa ratus juta yang terbuang saudara. Dan saya bilang oke kasih aja full Dokter Wiwin ya kita akan usahakan apa namanya sebagus mungkin atau secepat mungkin. Tapi 2 minggu ini waktu yang mepet sekali. Kalau sebulan gitu masih nggak apa-apa dok. Ini 2 minggu saya bilang. Tapi luar biasanya apa? Kemarin dikabari dari 11,6 hanya dalam waktu 2 minggu saja. HbA1-nya dicek menjadi 6,5. Nah ini luar biasa saudaraku ya. Hanya dalam waktu 2 minggu ini yang luar biasa. Ya ini merupakan sebuah kemurahan dan izin Tuhan yang luar biasa juga ya. Jadi tidak bisa disamakan oleh semua orang saudaraku 2 minggu. Anda juga jangan sampai membuat satu jaminan sama orangnya. Yo pasti 2 minggu itu ada yang 2 minggu jangan gitu juga ya.
karena penyerapan tiap orang tubuhnya juga berbeda-beda saudaraku ya. Tetapi masalahnya juga berbeda-beda, komplikasinya juga beda-beda ya. Kebetulan Bapak ini komplikasinya mungkin nggak ada ya. Dan Tuhan merestui akhirnya 2 minggu saudaraku. Dari 11,6 menjadi 6,5. Ini luar biasa ya. Jadi kalau kita bicara sama orang apa, kita ngomong yang paling jelek aja. 1 tahun. Nanti kita lihat perubahannya dalam waktu 6 bulan melihat hasil lab. Jadi kesehatan tidak bisa melalui perasaan, tapi melalui pemeriksaan. Jadi seperti itu saudaraku ya. Nah untuk melihat oksigen, nanti kita bahas anemia ya saudaraku. 1 dari 3 wanita mengalami anemia ya. Lalu 40% lebih wanita hamil juga mengalami anemia. Jadi sangat banyak sekali. Seluruh dunia ada 30,6% orang yang terkena anemia saudaraku. Nah anemia ini berarti kan sel darah merahnya kurang saudaraku. Nah ini yang mengakibatkan apalagi para wanita, 1 dari 3 wanita, ini yang mengakibatkan banyak sekali para wanita yang hari ini bisa terjadi kanker, miom, kista, tumor, itu juga adalah karena kurang oksigen. Bagaimana cara kita mengerti awalnya? Di dalam hematologi ada namanya, kalau kita MCU atau medical check up umum, itu ada namanya hematologi. Anda silakan cek, ada 3 parameter di sana namanya MCV, MHC, dan MCHC. Ya, di mana MCV, MCH atau MHC itu sama atau MCHC, saudaraku, itu adalah salah satu parameternya. Nah, kalau misalkan kita ngomong MCV, itu kita lihat range-nya. Yaitu misalkan, ini tergantung setiap lab beda-beda ya saudaraku ya, tapi rata-ratanya 80 sampai 120. Maka kalau kita bilang secara fisiologinya, yaitu angka yang paling tepatnya di antara range 80 sampai 120, ada di angka 100 saudaraku, untuk potensi yang terbaiknya untuk badan kita. Nah kalau kita ngomong MCV itu harus 100 saudaraku. Kalau dia angkanya semakin dari angka tengah semakin turun ke bawah, ke batas bawah, berarti dia kekurangan zat besi. Kalau dia semakin melebar atau semakin naik, semakin ke atas, yaitu artinya dia kekurangan B12. Itu adalah salah satu cara paling gampang untuk membaca hasil labnya, saudaraku. Jadi begitu dari setengah 100, misalkan dia 90, wah ini kan jauh, 10 poin, saudaraku. Artinya apa? Dia kekurangan zat besi. Nah, kalau kekurangan zat besi maupun B12 kita tahu, berarti sel-selnya kurang mendapatkan oksigen, nutrisi maupun air. Jadi inilah salah satu Anda bisa masuk sebagai sebuah alasan kenapa dia harus konsumsi fish salt, saudara. Jadi banyak sekali, saudaraku, kita melihat bahwa kebutuhan-kebutuhan atau penyakit-penyakit tadi bisa disembuhkan atau bisa sembuh karena nutrisi. WHO sendiri bilang tahun 2010 bahwa kekurangan nutrisi baik makro maupun mikronutrien itu bisa menyebabkan banyak penyakit bermunculan, saudara. Ya, jadi salah satu solusi untuk anemia yaitu fish salt, saudara. Oke, so saya akan mulai. Saya lihat ada pertanyaan yang bisa mulai muncul, ya. Oke, dari Ibu Asih Wonosobo. Calon konsumen saya punya keluhan asam lambung, tulang, pegel tulang, dari boyok sampai kaki, dan ada infeksi saluran kencing juga. Bagaimana Fitsol bisa mengatasi keluhan tersebut, Pak? Oke, jadi selama penyakit itu atau gangguan itu berada di level organ atau yang bisa berhubungan sama sel atau berhubungan sama nutrisi, vitamin, mineral, dan enzim, maka solusinya bisa Fitsol, saudara. Ya, jadi kita mau ngomong asam lambung. Asam lambung itu ada di lambung. Lambung punya sel nggak? Punya. Berarti Fitsol bisa. Ya, tulang. Nah, tulangnya kenapa dulu? Ya, pegel tulang dari boyok sampai kaki. Nah, ini yang harus dipelajari. Apakah capeknya itu karena flu tulang ataukah karena toksin ya, atau karena darahnya kental? Itu faktornya banyak juga ya. Lalu ada infeksi saluran kencing. Nah, kalau infeksi saluran kencing salah satunya adalah karena suka tahan kencing, karena kurang minum air putih ya. Salah satu yang paling banyak itu di sana, 2 itu ya saudaraku. Jadi kalau ada radang maka DHA atau Fitsol Omega menjadi satu tambahan yang sangat bagus sekali. Oke? Jadi saya akan kasih Anda bagaimana cara Anda membuat resep ya. Jadi yang pertama yang pasti adalah Fitsol series. Fitsol series itu adalah CE, CN, dan CM. Kapan Pak Hendra saya memakai protein? Yaitu ketika permasalahannya berada di level organ.
Contohnya adalah diabetes, itu yang rusak organnya adalah pankreas, jadi perlu protein. Apalagi Pak Hendra, paru-paru itu bentuk dari organ, berarti butuh protein. Otak itu organ, berarti butuh protein. Nah, jadi kalau ada sakit, tambahkan saja protein, beres ya, karena protein itu syarat untuk tubuh kita bisa pemulihan ya, yaitu dia bisa untuk membantu dalam apa itu perbaikan jaringan, saudara. Ya, jadi pakai aja Fitsol. Berapa kali? 2 sampai 3 dosis atau 2 sampai 3 kali minum. Dosisnya gimana Pak Hendra? Kalau dosis saya tetapkan dosisnya itu botol besar 1 sendok besar. Botol kecil 4 sendok kecil, saudaraku. Itu kalau Anda pakai dengan dosis seperti itu, 1 set 1 bulan habis. Ya. Kalau dosis 2 berarti 2 kali minum. Dosis 3 berarti 3 kali minum. Kapan Pak Hendra saya kasih dosis 2? Ketika sakit, dosis 2. Ketika sakitnya parah, dosis 3. Ketika kankernya lebih parah, sampai dosis 5. Pak, wah dosis 5 berarti 1 bulan 5 set dong. 5 set berarti habisnya sekitar 15 juta. Benar, kalau tambah protein sama omega 3 ya, itu dosisnya kita tingkatkan mungkin bisa sampai 15 juta per bulan. 15 per juta per bulan untuk kanker stadium 3 sampai stadium 4 itu murah sekali, saudara. Ya, saya ulangi lagi, pengobatan kanker dengan harga 15 jutaan per bulan itu murah sekali. Karena kalau sudah kanker kita terapi ke luar negeri, ke Pineng, ke KL maupun ke rumah sakit swasta yang bagus, mandiri bayarnya, saudaraku, itu bisa ratusan juta sampai miliaran, saudaraku. Jadi kalau kita bilang 15 juta per bulan masih termasuk murah. Tutup mata, pakai supaya cepat sembuh. Ya, saudaraku, sakit apapun harus memakai Fitsol. Kita ke dokter itu sangat perlu. Di sini ada dokter spesialis rehab medik, dokter klinis. Perlu sekali karena mereka pinter sekali dan mereka sudah lama untuk sekolah. Tetapi saya percaya kalau kita mau ngomong nutrisionis, kita mau ngomong apoteker, kita mau ngomong dokter, dan kemarin saya ketemu dengan banyak komunitas. Ada komunitas IF, intermittent fasting. Ada komunitas pernafasan, olah pernafasan, saudaraku. Itu ada di mana-mana sekarang. Ada komunitas keto, masing-masing keto IF sama apa itu namanya pernapasan olah napas. Mereka membenarkan atau apa namanya memuja-muja mereka punya metode. Memang bagus masing-masing, saudara. Tapi ada yang sampai, wah ini lebih bagus ini, lebih bagus itu. Tetapi ada satu kesamaan yang semuanya setuju. Apapun backgroundnya setuju. Ya, mau ngomong bapak dokter, bapak ibu, bapak atau ibu nutrisionis, ya, profesinya nutrisionis, dokter, bidan, ya, apoteker, komunitas olah napas, IF maupun keto, saudaraku, ada satu kesamaan, yaitu mereka percaya bahwa nutrisi itu penting. Artinya apa? Jalankan metode masing-masing. Tetap jalankan Tai Chi kalau punya komunitas Tai Chi, silakan. Tapi nutrisi itu mereka pasti setuju. Kalau nutrisi itu penting bagi tubuh kita. Jadi apapun backgroundnya, nutrisi itu penting. Artinya Fitsol dibutuhkan di semua kalangan, di semua pekerjaan. Mereka setuju bahwa Fitsol itu bagus. Tusuk jarum, silakan terapi tusuk jarum. Ya, tapi pasti butuh nutrisi. Nutrisinya apa? Fitsol, saudaraku. Karena itu sangat bagus sekali. Jelas ya sampai sini, saudaraku ya. Jadi, kapan menggunakan protein sama omega 3 adalah kalau sakit pakai protein supaya dia bisa regenerasi sel melalui proteinnya juga membantu untuk pembentukan jaringan. Kapan menggunakan omega 3? Ketika ada hubungannya sama kolesterol. Ketika ada hubungannya dengan mata, jantung, tuh setuju ya. Mata, jantung, dan otak. Maka itu ditambahkan Fitsol omega 3. Jelas saudaraku sampai sini? Saya rasa jelas ya. Semoga terjawab ya. Nggak usah pusing, tetap jalankan perawatan dokternya, tetap jalankan obatnya, tapi tambahkan Fitsolnya ya. Dari Ibu Mimbariah dari Wonosobo. Pak Hendra, saya tanya, kalau balita usia bulan dan kena autoimun sama tidak bisa buang air besar, ini apa solusinya? Kata dokter suruh operasi dipotong ususnya dan dilobangi buat tempat buang BAB-nya. Ya, memang kalau kita mau ngomong
metode kedokteran memang kita kan nggak bisa kita lihat cuma satu kasus ya. Yang kita lihat, wah kasihan masih kecil ya. Tapi kalau kita di posisi dokter, kita melihat tuh keseluruhan, saudaraku ya. Mungkin satu-satunya cara ya ini harus dijalankan. Kalau tidak, nanti akan bermasalah. Contoh, saya nggak ngerti kasusnya apa. Misalkan aja ada beberapa kasus khusus dan spesial. Contoh, lubang anusnya ternyata tidak ada. Nah, otomatis mau tidak mau harus dioperasi. Jadi kalau dokter itu menyampaikan sesuatu, saudaraku, itu sudah pasti melalui pertimbangan yang baik atau bagus. Tetapi untuk supaya Anda mau lebih yakin, Anda boleh, kalau Anda mau, minta satu namanya second opinion atau third opinion dari dokter yang lain. Kalau boleh saya sarankan kita punya dokter yang menjadi kebanggaan kita punya dokter yang punya hati yang sangat luar biasa, yang bisa kita percaya, yaitu dokter Quirinus. Maka saran saya, kalau beliau orang tuanya mau untuk konsultasi, beliau mungkin bisa konsultasi ke dokter kebanggaan kita, dokter Quirinus, ya, untuk mengonsultasikan kondisi medis dari anak atau bayi mereka, saudaraku. Sehingga jika dibutuhkan operasi untuk tindakan itu, ya memang kita nggak bisa lakukan apa-apa. Kalau misalkan mau tambahkan sama Fitsol, gimana Pak Hendra? Ya melalui orang tuanya, saudaraku, yaitu ibunya. Karena ibunya minum, nanti bisa menyalurkannya nutrisinya melalui ASI kepada si bayi, saudara. Jadi mungkin itu yang kalau mau dicoba ya menurut saya itu ya saudaraku ya. Tapi saya nggak bisa memberikan sebuah jaminan bahwa itu pasti saudaraku karena kita harus melihat masalahnya secara menyeluruh. Masalahnya kan kita nggak tahu hasil labnya atau hasil diagnosa dokternya seperti apa. Tapi kalau mau nutrisi dibagikan ke anak, ya itu salah satunya. Dan di dalam Fitsol kita, itu kalau kita konsumsikan rasanya enak, ya, rasanya manis. Lalu mungkin ditanya, kalau saya ada diabetes bagaimana? Jawabannya tidak masalah. Karena gula yang ada di dalam Fitsol itu adalah sebuah teknologi di mana ketika dia nanti sampai di usus, dia akan menjadi makanan dari bakteri baik di usus, saudaraku, yaitu probiotik. Saudara. Jadi itu akan menjadi makanannya bakteri baik. Jadi itulah yang luar biasa dari Fitsol. Ya, semoga terjawab. Izin bertanya Pak En, kalau asam urat 7,1 sudah minum Fitsol satu kali sehari belum turun, bagaimana solusinya? Sudah habis satu set, kalau kolesterolnya sudah turun, yang tadinya 290 sekarang 140. Wih, luar biasa ya. Oke, sekarang kita bicara soal asam urat. Saudaraku, asam urat itu adalah dari satu yang namanya purin. Purin dari satu yang namanya protein. Jadi salah satunya kalau protein terlalu banyak, apalagi proteinnya itu jelek, maka dia akan menjadi purin. Purin akan menjadi asam urat. Jadi solusinya gimana Pak Endra? Paling bagus adalah perubahan gaya hidup, saudaraku. Ya, perubahan gaya hidup itu gimana Pak Endra? Ya gaya hidup sehat. Yang pertama, air putih 2 sampai 3 liter. Yang kedua, istirahat 8 jam. Yang ketiga, olahraga. Mulailah lift weight atau angkat beban. Ya, ambil dumbbell, ya angkat-angkat. Supaya apa? Asam uratnya nanti jadi ke, proteinnya nanti ke otot, saudaraku. Ya, jadi harus olahraga. Ya, lalu apalagi? Jalan kaki untuk jantung. Ya, jadi jalan kaki saja tidak cukup. Harus ada lift weight atau angkat beban. Atau latihan otot harus ya. Tetapi ingat, kalau Anda baru memulai, jangan terlalu latihan terlalu keras. Apalagi kalau kita ngomong masalah kaki ya. Kalau otot pahanya belum kuat, olahraga otot betulnya belum kuat, kita paksakan langsung olahraga berat yang terjadi nanti bisa radang, saudaraku. Atau malah bisa terluka. Ya, jadi biasakanlah jangan terburu-buru, latihan itu perlahan-lahan terus untuk latihan otot-ototnya. Ya, jadi saran saya adalah gaya hidup yang sehat, lalu mulailah Anda memilah-milah makanan, terutama makanan-makanan yang tinggi purin seperti bebek, seperti seafood, seperti alkohol, itu Anda harus kurangi ya. Makan secukupnya. That's why saran saya
proteinnya kita ambil dari Fitsol protein. Oke, sekarang produk knowledge-nya atau pengetahuannya. Manusia membutuhkan protein. Karena itu manusia mendapatkan protein yang dipilih adalah dari protein hewani dan protein nabati. Ketika kita konsumsi protein hewani maupun nabati, dia akan dirubah menjadi asam amino, saudara. Nah, perubahan menjadi asam amino itu terjadi di levernya kita. Permasalahannya adalah protein hewani, asam amino hewani dan nabati ini tidak cocok dengan asam amino manusia. Sehingga dalam proses perubahan asam amino tersebut, 85% dari asam amino dan protein itu akan rusak. Dan sisanya yang terserap sama tubuh manusia kurang lebih adalah 15%. Nah, itu sudah menambah kerja lever. Lalu protein yang kita konsumsi juga cuma diserap 15%. Sangat tidak efektif. That's why diciptakan namanya Fitsol protein. Di mana Fitsol protein ini asam aminonya merupai asam amino manusia. Sehingga seringkali dibilang sebagai proteinnya manusia. Sehingga kalau kita konsumsi protein tadi, kita kumur-kumur lewat mukosa, dia akan masuk dalam darah dan akan langsung digunakan untuk pembentukan jaringan. Sehingga tidak menambah beban atau kerja pada lever, saudara-saudaraku. Dan penyerapannya karena dia di laboratorium sudah dipilihin, saudaraku, maka 15% yang jadi penyerapan dikumpulkan jadi satu. Sehingga penyerapannya sangat-sangat tinggi, hampir 100% dalam tubuh kita. Inilah yang luar biasa dari Fitsol proteinnya kita. Cukup jelas ya, saudaraku ya. Kalau saya jadi yang bersangkutan dan saya mau sembuh, yang saya lakukan, saya akan lakukan IF. Ya, selain gaya hidup sehat, saya satu hari akan makan satu kali saja, tapi saya akan ganti protein saya memakai Fitsol protein dengan dosis 2x2, saudara. Air putih 2 liter sampai 3 liter, istirahat 8 jam per hari, olahraga untuk angkat beban dan lain-lain, dan makan cuma satu hari satu kali. Saya rasa itu adalah solusi yang sangat baik untuk beliau. Dan Anda bisa kalau mau cepat tambahkan satu produk yang namanya Stopirei. Pirei itu nama lain dari purin. Stopirei dia akan mengurai purin yang ada dalam darah kita atau tubuh kita. Semoga terjawab ya, saudaraku. Oke, ya saya akan lanjutkan. Berarti ibunya yang disarankan minum Fitsol ya. Dari kasus yang bayi-bayi tadi betul, Bu. Ibunya yang kita sarankan memakai Fitsol ya. Ibu Wayu Surtiwi dari Wonosobo. Wah, ini yang rajin bertanya Wonosobo, yang Surabaya kemana nih? Yang Pekanbaru di mana nih? Wah, ya, jangan cuma Wonosobo yang tanya ya, yo yang lain kalau ada pertanyaan silakan ya. Dari Ibu Wahyu Surtiwi dari Wonosobo. Pak Hen, ada klien yang kencingnya katanya bau sekali dan berbusa. Kalau disarankan minum Fitsol berapa? Olahraga ringan jalan kaki ya Pak Hendra. Kalau makan telur rebus masih boleh tidak? Ini olahraga ringan jalan kaki ini maksudnya untuk kasus yang tadi apa asam urat ya Bu ya. Boleh-boleh aja sebenarnya, tapi semuanya secukupnya ya. Bagi saya mau makan telur, mau makan sayur bukan berarti tidak boleh sama sekali ya. Silakan saja. Yang penting diimbangi. Segala sesuatu yang berlebihan itu nggak bagus ya. Jadi misalkan nih saya kepengen makan telur ya silakan. Saya kepengen makan sayur ya silakan ya. Tetapi harus diimbangi dengan gaya hidup yang sehat. Contohnya adalah angkat beban, olahraga, jadi seperti itu. Oke, saya akan kembali ke sini. Pak En, ada klien yang kencingnya katanya bau sekali dan berbusa, kalau disarankan minum Fitsol berapa? Kalau mau tahu kenapanya, itu nggak bisa pakai perasaan atau analisa. Tapi beliau harus cek darah. Kalau beliau cek darah, maka kita akan kelihatan apakah ada kebocoran, apakah itu ada diabetes, ya itu akan kelihatan. HbA1c-nya berapa? Saran saya adalah lakukan pemeriksaan MCU dulu. Setelah MCU selesai, kita akan tahu masalahnya apa. Contohnya, diabetes saja bisa. Kencingnya bau dan berbusa. Bisa. Ada kebocoran di ginjal. Bisa, saudaraku. Jadi, terlalu banyak faktor. Ya. Kalau mau ngomong dosisnya berapa, Pak Endra? Minimal di dosis 2. Tambahkan protein. Ya, itu saran saya minimalnya di sana. Kalau ternyata hasilnya ada diabetesnya, maka tambahkan milkrom. Nah, itu sangat cepat sekali untuk menurunkan diabetesnya. Ya, jadi gabungan antara Fitsol dan milkrom. Jadi seperti itu. Semoga terjawab ya. Yang asam urat betul Bu. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi saudaraku?
Atau kira-kira kesulitan apa yang Anda terima waktu Anda menawarkan Fitsol juga boleh Anda catatkan di pertanyaan ini untuk mewakili mereka yang hari ini juga nggak hadir. Ya, mungkin karena mereka sibuk atau apa ya. Jadi silakan saudaraku kalau misalkan Anda mau tanya, Anda silakan tulis di kolom chatnya. Silakan, yuk saya kasih waktu. Ya, jadi testimoni kita sudah sangat banyak sekali, saudaraku. Ya, lalu bagi mereka Anda semua yang kepengen kulit lebih glowing, kepengen hari ini lebih awet muda, maka saran saya jangan lupa minum protein. Ya, protein itu kuncinya. Kalau ada konsumsi 2 kali 2 protein tambah dengan Fitsol, jaminan kulitnya jadi tampak lebih muda 5 sampai 10 tahun, gitu ya. Kuncinya di protein, saudara. Ya. Oke, pertanyaan dari Ibu Nur dari Jember. Wah, ini luar biasa ya, Bu Nur. Pak Hen, untuk kelenjar getah bening bisa ya? Udah luka lumayan parah, terima kasih. Nah, kelenjar getah beningnya kenapa dulu nih? Mungkin kelenjar beningnya itu ada kansernya atau ada pembengkakannya. Jawabannya kalau pakai Vitsol sudah pasti bisa secara ilmiahnya. Nutrisi itu tidak pandang bulu. Kadang kalau tubuhnya kita ini ada sakitnya, maka kita butuh nutrisi yang lebih banyak daripada yang biasanya. Plus butuh satu namanya protein. Kalau ada radangnya, tambahkan Fitsol omega 3 kita ya yang mengandung DHA. Wajib nggak? Wajib ya. Dosisnya berapa? Minimalnya dosis 2. Tambahkan dengan protein Fitsol. Kalau ada duitnya lebih 2 kali 2. Kalau enggak ada 2 kali 1 ya, atau minimal 1 kali 1. Saya pun hari ini juga minum protein ya, jarang 1 kali 1. Biasanya saya minumnya minimal 1 kali 2, saudara. Ya, jadi seperti itu. Oke, pertanyaan lanjutan dari Ibu Evi Adriani Surabaya. Ada yang tanya kalau tidak tahan dengan healing krisisnya bagaimana menanggapinya? Nih tadi ada yang gatal tapi tidak hilang dalam 30 menit. Bagaimana solusinya Pak? Berarti kalau selama lebih dari 30 menit saya ada satu orang juga yang waktu saya demo ya. Beliau malam itu kulitnya kering ya. Jadi kulitnya kering. Beliau kadang minta sama suaminya untuk bantu garuk kalau malam hari. Apa? Garuk itu apa bahasa Indonesianya ya? Ya itulah, Anda tahu ya. Jadi minta tolong dibantu garuk karena terasa gatal sekali saudaraku. Ya, itu cerita dia sendiri. Nah, kenapa? Karena kulitnya dia sangat kering. Dia sering nge-gym tapi suka sauna. Jadi sauna itu bikin kulitnya dia akhirnya kering. Nah, setelah minum Fitsol, apa yang dirasakan? Gatalnya seluruh tangan sama kaki. Ya, dia bilang kadang tuh gatalnya gantian, kadang tangan kiri, kadang tangan kanan, kadang kaki, tapi setelah minum Fitsol gatal semua saudaraku. Lalu saya bilang, nah mungkin Cece punya kulit kering. Oh iya memang kulit saya kering karena saya sering nge-gym, saya suka sauna, dia cerita begitu. Dan saya sering minta garuk-garuk tangan saya kepada suami supaya bantu saya karena gatal. Nah, jadi Fitsol membantu memberitahu kita mana yang masalah. Dan Cici satu ini, ibu satu ini, dia gatalnya cukup lama. Ya, saya bilang 15 menit tapi tidak hilang-hilang. 30 menit juga nggak hilang. Sampai mulai menurun sampai kurang lebih 1 jam. Jadi tergantung dengan keparahan, tingkat keparahan dari masalahnya. Jadi itu adalah jawabannya. Ya. Lalu misalkan beliau nggak kuat dengan healing krisisnya. Jadi bagaimana solusinya? Solusinya adalah buatlah minumnya mungkin dosisnya jadi setengah-setengah. Jadi kalau diminum dosis 2, minumnya setengah-setengah menjadi 4 kali minum. Nah, jadi setengah, nggak apa-apa, Pak Eda. Nggak apa-apa. Gatalnya, apanya, healing krisisnya akan berkurang semuanya. Tapi yang penting nutrisinya masuk semua. Ya, yang penting 1 hari itu bisa masuk berapa. Itu yang paling penting. Ya, jadi sedikit boleh. Ya, langsung minum 2 dosis. Ya, 2 kali minum. Yang penting botol besar 1 sendok besar, botol kecil 4 sendok kecil. Ya, kalau nggak kuat ya bikin setengah-setengah, 2 kali minum. Jadi kalau dosisnya 2 ya 4 kali minum. Paham ya maksud saya ya? Itu salah satu untuk mengurangi healing krisisnya. Oke, pertanyaan sangat jadi banyak sekali nih sekarang ya. Ada dari Ibu Tutina Wonosobo. Memberi pengertian untuk orang yang kena asam lambung untuk minum Fitsol baiknya gimana Pak? Karena meskipun sudah dijelaskan Fitsol aman buat lambung tapi tetap takut apalagi setelah minum dan terasa perih. Oke, simple.
Saya share sama Anda. Sel yang paling mudah untuk diserang pertama kali jika kita mengalami penurunan fungsi organ atau mau sakit itu adalah sel lambung. Itu kenapa kebanyakan orang yang punya penyakit lambungnya banyak yang kena, saudaraku. Karena sel lambung adalah biasanya sel pertama yang diserang terlebih dahulu. Sel yang paling lemah yang diserang terlebih dahulu. Nah, saudaraku, kalau kita sudah ada masalah di lambung, berarti sudah ada masalah di sana. Pertanyaannya, masalah tadi dibiarkan atau kita harus obati? Jawabannya, harus kita obati. Kalau kita lihat rumah kita gentengnya bocor, masa kita biarin? Pasti kita harus beresin. Meskipun pada situ masih musim kemarau, kita harus beresin. Sama dengan sel lambung kita. Meskipun hari ini sel lambung kita lagi tidak sakit, lagi nggak ngapa-ngapain, ya. Tapi kita tahu di sana ada masalah, ya harus kita bereskan, saudara. Itulah cara penjelasannya, ya. Nah, masalahnya kalau nggak kuat bagaimana? Itu yang tadi saya bilang. Konsumsinya setelah makan. Ya, kalau diisi makanan dulu, setelah itu baru diisi Fitsol. Fitsol 1 dosis nggak kuat, minumnya dibuat setiap setengah dosis. Jadi setengah dosis selesai, 1 jam kemudian setengah dosis. 1 jam kemudian setengah dosis. 1 jam kemudian setengah dosis. Diteruskan aja selama 1 minggu, harusnya lambungnya sudah oke. Nah, pengobatannya nanti terasa berapa? 2 bulan. Kita ngomongnya orang sama, semuanya standar. Kita konsumsi rutin, komitmen 1 tahun. Hasilnya nanti kelihatan dalam waktu 6 bulan. Kebanyakan orang 2 bulan sudah terasa perubahannya. Sebagian orang malah lebih cepat, 2 minggu aja kelihatan. Ini standarnya ya. Ini saya bikin standarnya cara Anda ngomong. 1 tahun pengobatannya. Lalu mungkin orang muncul, wah cok lama sekali. Karena yang kita lakukan adalah pengobatan. Ya, kita tidak memberikan painkiller supaya yang sakit lambung jadi nggak kerasa lambungnya sakit. Yang sakit kepala, kepalanya nggak terasa sakit karena ada painkillernya. Kita tidak memberikan painkiller atau pembunuh rasa sakit. Tapi kita langsung mengobati sampai akarnya, yaitu sel-selnya. Karena itu adalah akar utama dari masalah kesehatan ada di sel-selnya. Selnya ini yang harus kita bereskan dengan cara memberikan nutrisi. 140 nutrisi berupa vitamin, mineral, dan enzim. Saudara. Ya, semoga terjawab. Saya lanjutkan kembali Ibu Wahyu Sutiwi Wonosobo. Kalau diabetes sudah ada infeksi di kaki, sekarang kondisi lemas, disarankan pakai apa saja Pak Hen? Fitsol series CECNCM dosis 2. Tambahkan protein, tambahkan milkrom. 4 ini adalah kombinasi istimewa. Berikutnya, kalau dia disarankan dokternya konsumsi obat, tetap diminum. Disarankan dokter untuk insulin, tetap dilakukan. Oke, tapi kita harus memberikan pendampingan memakai CECNCM dosis 2 plus protein plus milkrom, saudaraku. Maka kita akan lihat hasilnya dalam waktu 4 bulan. Jangan terburu-buru diamputasi dulu. Karena banyak kasus kaki luka memakai Fitsol dan milkrom dan protein tidak jadi amputasi, saudara. Ya, terjawab ya. Jadi nanti pelan-pelan setelah lukanya nutup semua, HbA1c-nya normal, maka dokter beliau sendiri yang akan mengurangi dosisnya secara bertahap, baik itu obat maupun insulin, sampai akhirnya beliau bisa lepas dari obat dan insulin. Naik dikit, konsumsi lagi, nanti akan normal, baru dosisnya diturunkan pelan-pelan. Ya, makanya produk Fitsol ini istimewa, saudara. Ya, lanjut. Bapak Sindes Parjanto dari Purbalingga. Izin tanya Pak Indra. Tadi pasien saya info reaksi setelah minum CECN. Katanya gatal-gatal dan wajahnya kaku. Kira-kira healing krisis maksimal akan hilang maksimal berapa lama? Dan apakah healing krisis akan berlanjut tiap minum CE dan CN? Makasih. Jawabannya adalah setiap reaksi itu akan menunjukkan bahwa ada problem atau ada masalah di tempat itu. Jadi kalau wajahnya itu terasa kaku, itu mungkin yang dia maksud itu seperti kesemutan atau kebas, saudaraku, ya. Itu karena ada peredaran darah di sana atau ada masalah di sana. Anda boleh tanyakan, ya ini belum pernah salah. Ya, Anda boleh tanyakan ke yang bersangkutan. Ada masalah apa di sekitar kepala? Nanti dia akan cerita.
Oh, saya sering vertigo. Oh, saya sering pusing. Oh, saya sering pingsan. Oh, saya ada epilepsi. Oh, saya ada apa? Nah, nanti akan muncul dari beliau masalah-masalah beliau. Atau apa yang tidak enak apa. Itu selalu terjadi, saudara. Tadi di seminar saya ada satu orang yang tiba-tiba perutnya sakit sekali sampai dia tiduran karena perutnya sakit. Ya, saya cukup sedih lihat beliau, tapi lalu saya tanyakan ada masalah di mana? Ada masalah di asam lambung ya? Iya, kalau saya menstruasi kadang sakitnya lagi datang, sakitnya cukup lumayan. Nah, jadi dia memberitahu bahwa di sana ada masalah atau problem, saudara. Jadi itulah cara kerja dari Fitsol. Lalu selama berapa lama seperti itu? Ya, harusnya peminuman kedua, ketiga, keempat berangsur-angsur akan berkurang terus, saudara. Kalau takut sama healing krisisnya, maka minumnya setengah dosis dikalikan berapa kali. Itu bisa menjadi sebuah solusi untuk yang bersangkutan. Ya. Nah, apakah setiap kali minum seperti itu? Jawabannya tidak. Kadang-kadang cuma 2 kali minum, 3 kali minum, 3 hari, 4 hari, 5 hari. Ya setelah itu bisa hilang. Ya, kalau misalkan takut tadi dosisnya aja diturunkan. Nah, setelah kita minum apakah masih merah-merah? Jujur saudaraku, saya awal-awal minum cukup lama merah-merah, tapi setelah itu sudah tidak merah lagi. Ya, kalau kondisi saya itu lagi kecapean, ngedrop, baru merah. Ya, kurang tidur baru merah. Tapi kalau misalkan nggak kurang tidur, sehat, fit, luar biasa ya, itu merahnya tidak ada. Ya, jadi tergantung tubuh kita. Kalau tubuh kita lagi drop, maka akan muncul merah-merah dan sebagainya. Tapi kalau tubuh kita lagi fit, sudah nggak ada lagi yang problem-problem yang banyak, ya sudah tidak muncul healing krisis yang seperti itu. Ya, tapi itu jadi satu nilai yang plus loh. Ya, saya sering kali orang beli karena healing krisisnya. Orang beli karena langsung merasakan manfaatnya. Kok cepet ya? Nah, gitu ya. Kecuali asam lambung tadi. Ya, karena itu kalau asam lambung dosisnya dikurangi aja. Tinggal minumnya diperbanyak. Jadi gitu saudaraku ya. Ini gak hilang lama Pak Hen, jadi dikasih obat alergi. Boleh ya, itu kan akhirnya punya alergi kan? Jadi kayak gitu ya. Jadi alergi itu adalah salah satu reaksi dari autoimun. Saya ulang lagi. Alergi itu sebenarnya adalah salah satu reaksi dari autoimun. Jadi sebenarnya saya punya alergi, itu sebenarnya bagian dari saya punya autoimun. Jadi kayak gitu. Harus diobati nggak? Ya harus. Ya kalau Pak Hendra, kalau saya minum, saya nggak kuat terus saya minum obat alergi boleh nggak? Boleh nggak masalah. Tapi obat alergi tidak akan menyembuhkan alergi Anda. Tapi kalau kita mau Fitsol akan menyembuhkan alergi Anda. Ya nggak bisa langsung. Jadi diimbangi nggak masalah loh. Jadi setelah minum Fitsol yang penting kan sudah terserap semua. Diminumi anti alergi juga no problem. Ya no problem. Itu sebagai salah satu obat pendamping ya. Karena kita mau sembuhkan kan. Jadi Fitsol jadi yang utama. Jadi seperti itu. Semoga terjawab ya. Oke, pertanyaannya berikutnya, Ibu Sulistia, Pak Hen, bagaimana cara ngomongnya ketika pasien diabetes saya terangkan Fitsol dan harga, langsung mau beli. Tapi begitu mau beli, lapor sama suaminya, sontak belum boleh. Karena sedang pengobatan herbal lain. Kisi-kisi yang harus kita omongkan gimana Pak Hen? Kalau saya akan temui suaminya. Berarti yang memegang kendali bukan si istri, tapi si suami. Maka yang saya lakukan, saya akan minta waktu untuk ketemu suaminya, dan saya akan jelaskan kepada suaminya tentang Fitsol. Kenapa Fitsol itu berbeda. Ya, kalau ada produk dari yang lain, nah kita bisa compare langsung. Ya, kenapa kita nggak jelekkan produk lain? Tapi kita ingat saudara, kalau ketemu sama produk kompetitor apapun yang orang lain konsumsi, jangan dijelekkan. Kalau kita compare, tadi yang Pak Ida bilang compare maksudnya gimana? Tunjukkan kekuatan kita, itu aja poin utama. Kekuatannya bagaimana Pak Indra? Misalkan, Fitsol kita itu mengandung 140 nutrisi Pak. Itulah kelebihan ya. Jadi saya buat Anda 5 poin penting yang tadi saya sampaikan. Kelebihan Fitsol tadi. Yang pertama, terdiri dari 140 nutrisi. Saya selama di kesehatan 20 tahun belum pernah sekalipun saya melihat ada satu produk yang bisa mengandung 140 nutrisi. Belum ada. Dan ini bisa dibilang the only one. Bisa 140 nutrisi. Yang kedua, bioavailability-nya kecil sekali sehingga penyerapannya lewat mukosa. Saudaraku, orang yang sudah punya usia atau orang yang sudah punya sakit, fungsi penyerapannya turun. Jadi kalau memakai suplemen tradisional, penyerapannya rendah. Maka hasilnya nggak bisa maksimal. Itu kenapa memakai Fitsol. Karena penyerapan Fitsol lewat mukosa mulut. Sehingga tidak mengandalkan tidak mengandalkan pencernaan kita. Yang fungsinya turun tadi.
Itulah kelebihan dari Fitsol. Yang ketiga, yaitu rasanya enak. Betul nggak? Ya, rasanya enak. Karena rasa enak itu penting sekali. Ya. Lalu yang keempat tadi apa? Poinnya apa tadi? 140 nutrisi. Lalu penyerapannya lewat mukosa. Lalu yang ketiga apa lagi tadi? Eh herbal ya. Apa namanya? 100% alami, tidak ada bahan pengawet, perasa dan pewarna. Rasanya enak, ya kan? Yang kelima apa tadi? Saya bilang, ayo, lupa atau ingat? Saya aja lupa. Sorry ya. Yang kelima apa tadi? Efeknya Penyerapan. langsung terasa, Pak. Efeknya langsung terasa ya. Selamat Ibu mendapatkan satu rumah dari Bu Evi ya. Jadi gitu. Ya, efeknya langsung terasa di dalam tubuh kita dan bisa dijelaskan secara ilmiah. Itu poin kelima kita ya. Jadi 5 poin ini yang kita sampaikan ke suaminya. Nah, tinggal diceritakan soal kelima-limanya ini ke suami ya. Nah, kalau tetap tidak mau gimana Pak? Tidak usah dipaksakan. Ya, jadi kita bilang, ya Pak, nggak apa-apa. Saran saya sih kalau untuk ibu secepatnya aja konsumsi ini. Tapi kalau Bapak belum mau nggak apa-apa. Tapi saya boleh ya Pak titip pesan kalau nanti konsumsi ini kira-kira Bapak buat target lah 4 bulan atau 8 bulan konsumsi Pak. Tapi kalau belum ada hasilnya, Bapak ingat saya ya. Nanti konteks saya doakan Bapak, Ibu sembuh nih. Itu dulu ya. Saya doakan Ibu sembuh karena produk ini Pak. Tapi kalau semisal belum, ingat saya ya Pak ya. Konteks saya nanti 8 bulan, nanti saya akan bantu untuk jaga Ibu dan atur Ibu supaya Ibu bisa sehat dan HbA1-nya bisa turun. Itu caranya. Ya, jadi tidak perlu paksa orang saat itu. Malah sering kali saudaraku dengan saya mengucapkan ini banyak orang malah langsung besoknya suaminya suruh telepon karena tidak mau istrinya coba-coba pakai produk yang lain. Saudaraku malah milih produknya kita. Serius. Jadi kalau saya pribadi ke pasien saya ya mungkin karena saya punya makanya knowledge is power ya pengetahuan adalah kekuatan. Ketika saya punya rasa percaya diri seperti hari ini, ya saya ketemu sama orang autoimun misalkan saya bilang bahwa solusi satu-satunya kalau mau alami ya ini ya KK ini ya karena kalau ibu hari ini memilih yang lain-lain ya nggak apa-apa nanti ibu putar dulu saya doakan sembuh tapi kalau belum sembuh ibu ingat saya ya karena produk ini adalah sudah terbukti dan banyak sekali orang yang sudah merasakan manfaatnya saya juga kepingin ibu bisa ikut merasakan manfaatnya dan sembuh bersama dengan kami kalau ibu mau saya akan lakukan pendampingan sampai ibu sehat itu aja Bu. Ingat ya, kalau saya doakan Ibu sehat, pakai konsumsi yang tadi atau Ibu mau keliling ya. Ada orang bilang, "Pak, saya mau terapi di bawah air terjun ya. Saya mau masuk ke Padepokan. Padepokan ini sangat terkenal ya. Biaya sampai ratusan juta sampai miliaran ya. Terus ada penyakit yang mau dipindah ke kambing, ke sapi, mungkin ke naganya Dragon Ball ya, terserah ya. Apapun ya, saya silakan dicoba. Saya doakan berhasil. Tapi kalau tidak, ingat ada saya Hendra Limantara, ada saya Evi Adriani, ada saya Bu Serli, ada saya Pak Sindes, ada saya Bu Sulis, ada saya Dr. Quirinus yang hari ini siap support kalau mereka semua nggak bisa. Jangan lupa kontak saya ya. Nah itu kepercayaan diri ini yang penting. Tapi ingat jangan sampai menyinggung. Jadi Anda masuknya masih tepat. Ya saya doakan sehat Ibu. Tapi kalau misalkan Ibu berobat ke sana dan belum ada hasilnya, ingat saya ya Bu ya. Saya akan tangani Ibu kembali dan kita akan sehat sama-sama. Itu penting ya. Semoga terjawab. Itu cara ngomongnya. Temui suaminya. Itu kita datangkan tujuannya baik ya. Untuk supaya istrinya bisa sehat. Pak, kalau bisa jangan coba-coba. Kalau untuk Ibu lebih baik pakai ini. Saya minta waktu 16 bulan aja. Ya, paling sedikit nanti 8 bulan sudah kelihatan di HbA1c. Itu bagus sekali, Pak. Ya, kenapa nggak bisa dalam 1 bulan? Ya, karena kita perbaiki selnya. Itu caranya. Ya, terjawab ya, saudaraku ya. Ibu Tutina, pasien asam lambung saya akhirnya minum Fitsolnya 2 hari sekali, Pak. Karena rasa sakitnya berlangsung lama. Bahkan sampai opnam. Tapi tetap diminum meskipun 2 hari sekali. Betul sekali. Ya, karena orang sakit lambung itu menyiksa sekali. Setiap hari nggak bisa makan ini, nggak bisa makan itu. Jadi mereka juga kepingin untuk sehat. Ya, bisa Bu Tuti diakali dengan cara minumnya setengahan aja tapi dibuat 4 kali. Ya, supaya apa? Supaya nggak terasa asam lambungnya naik itu. Ya, WP Magelang. WP Magelang ini Bu Meli ya kalau nggak salah ya.
Pak Hen, klien saya healing krisisnya sembelit, minum 2 dosis Vitsol, sudah minum air putih 3 liter sehari, itu bisa normal berapa lama? Klien saya sembelit minum 2 dosis Vitsol. Jadi sebelumnya saya asumsikan tidak sembelit ya. Minum Vitsol jadi sembelit. Sebenarnya itu agak aneh ya. Karena sembelit itu salah satu faktornya karena kurang serat dan kurang air ya. Tapi ada beberapa saudaraku, saya ini bukan orang ini ya, tapi saya cerita pasien saya yang lain ya. Jadi pasien saya yang lain ini ada keluar apa namanya itu eh, daging ya di duburnya saudaraku. Terus oh sorry awal pasien dari Bu Tutina ya itu cerita bahwa konsumsi Vitsol dia langsung diare ya dia bilang nggak cocok. Lalu tapi anaknya diabetes konsumsi Vitsol cocok turun ya. Lalu yang dilakukan ibu ini nggak mau minum lagi. Setelah berapa bulan kemudian, kalau saya nggak salah ceritanya 5 bulan kemudian, ya, ibu ini mengalami satu yang namanya apa itu ada daging di dubur, ya. Apa istilahnya lupa saya. Apa eh, apa sih istilah saya blank. Ya. Ambeien. Ambeien, pinter sekali. Bapak dapat 1 mobil dari Bu Evi, ya. Jadi ambeien beberapa hari ya. Akhirnya dicek ternyata beliau ini ada kanker usus, saudara. Jadi Vitsol itu sebenarnya kalau ada tanda-tanda seperti itu ya berarti ada masalah di sana. Tidak selalu kanker ya, saudaraku. Ini kebetulan saja ada ceritanya seperti ini. Ya, jadi apa yang harus dilakukan? Ya harus kalau ada reaksi berarti ada masalah di sana. Jadi kita harus bereskan masalahnya. Jangan tambah berhenti. Ya, harus kita selesaikan saudaraku supaya benar-benar sehat 100% badannya. Ya, jadi seperti itu. Jadi bisa normal berapa lama ya saya nggak bisa ngomong sampai masalahnya selesai, saudaraku. Ya biasa kalau kita mau ngomong pencernaan yaitu kurang lebih adalah mungkin butuh waktu 4 bulan. Ya kita ngomong 4 bulan. Jadi seperti itu. Ya kalau nggak kuat ya dosisnya mungkin dikurangi, minumnya diperbanyak. Jadi setengah tapi diminum 4 kali kalau dosis 2. Ya. Ibu Wayu Surtiwi Wonosobo, Pahen kalau CN plus CE apa boleh diminum malam hari kalau pagi atau siang belum sempat minum. Jadi gini, kalau CN sama CE itu merupakan bahan bakar ya. Jadi kalau misalkan bahan bakar ya, oksigen itu untuk membakarnya saudaraku. Jadi kalau CN sama CE diminum malam hari, itu ketika kita minum, itu akan terjadi pembakaran energi. Jadi tubuhnya jadi berenergi. Kalau tubuhnya banyak energi, yang ditakutkan adalah tidak bisa tidur. Takutnya, ya. Waktu malam hari diminum, wah, pembakaran terjadi di sana. Energinya banyak. Habis energi banyak, wah ini harus ngapain nih? Gitu. Ya, takutnya apa? Karena energi yang besar, jadi nggak bisa tidur. Yang ditakutkan seperti itu. Ya, maka disarankan CM-nya. Kalau CECN nggak sempat minum gimana? Pakai kontainer. Nah, itu kan ada kontainer. Jadi bawa kontainer pagi hari, ya kan? Atau siang hari dibawa ke kantor. Nanti diminumnya di kantor atau di pekerjaannya. Itu sarannya. Atau pagi hari bawa tumbler buat masukkan di tumbler itu. Nah, tumblernya dibawa ke kantor. Nanti kalau sudah waktunya diminum. Jadi itu saran saya, ya. Lebih baik kalau saya boleh saran, bangun pagi buka mata yang dibuat CECN. Itu yang saya lakukan setiap hari. Ya, kalau itu nggak mungkin nggak ada waktu. Begitu buka mata langsung minum itu. Itu yang saya lakukan. Ya, semoga terjawab. Bu Evi ketawa. Kenapa itu? Artinya mungkin omsetnya banyak ya. Makasih Pak En, sama-sama Bu Sulisya. Ibu Ani Farida dari Gresik. Pak mau tanya, kemarin pasien saya minum Vitsol, gatal dan muntah 2 kali. Pagi tadi minum lagi gak muntah, tapi gatal-gatal lagi. Lah malam ini baru WA muntah lagi, saya harus gimana? Ya kalau misalkan yang dia minum malam tidak bisa, minumlah siang hari. Kemungkinan dia muntah adalah mungkin karena dia punya asam lambung. Ya jadi mungkin minumnya diarahkan di pagi hari waktu aktivitas. Dan kalau nggak kuat lambungnya minumnya setengah dosis. Kalau dia minumnya dosis 2 berarti 4 kali minum. Kalau dia minumnya dosis 1 berarti 2 kali minum. Ya seharusnya itu kan jauh
Nggak akan terasa yang namanya sakit-sakit dan sebagainya. Yang penting fitsolnya masuk, itu yang paling utama. Ya, BP Magelang, makasih Pak Hen, sama-sama. Bapak Paulus Wibowo. Pak Hen, di fitsol itu ada kandungan inulin. Itu fungsinya untuk apa ya? Terima kasih dari Paulus Wonosobo. Sebentar, saya ada penelitian soal inulin. Bentar. Ya, saya buka catatan saya. Ya, oke. Itu adalah jenis serat larut alami dari tumbuhan yang tidak dicerna di usus halus melainkan menjadi makanan bagi bakteri baik di usus besar. Menjadikannya prebiotik penting untuk kesehatan pencernaan, membantu melunaskan feses, mengontrol gula darah dan mendukung penyerapan mineral seperti kalsium. Cukup jelas ya saudaraku ya, itulah fungsi inulin. Oke Pak Hen, terima kasih pencerahannya. Sama-sama. Sama-sama semuanya. Ya, oke terjawab ya. Semua saudara-saudaraku ya. Jadi nantikan bulan Februari harusnya kita akan membuat topik-topik soal CM. Apa fungsi protein-protein yang berada di dalam CM-nya Fitsol, saudaraku. Salah satunya bagaimana CM bisa menurunkan tekanan darah Anda. Bagaimana CM hari ini bisa menguatkan tulang Anda. Ya, bahkan bagaimana caranya CM bisa membuat Anda tidur lebih pulas. Kita akan bikin topiknya nanti bulan Februari. Pastikan melalui Fitsol ini Anda tidak hanya saja konsumsi, tapi Anda juga tidak hanya mengenalkan orang sebagai konsumen, tapi Anda membangun jaringan Anda. Ingat cara kerja tim kita, jual 5 juta, cari 5 orang. Jadi jangan cuma jualan, jangan cuma diminum, tapi juga sarankan ke orang. Saudaraku, knowledge is power. Pengetahuan itu kekuatan. Saya ajak Anda untuk belajar bersama. Supaya semakin Anda belajar, semakin Anda mengerti. Maka jangan pernah lewatkan satu pertemuan pun. Hari Minggu dan hari Kamis. Minggu jam 11 siang dan hari Kamis pukul 7 malam. Kalau Anda nggak bisa ikut, jangan lupa minta linknya kepada manajer atau direktur Anda. Sehingga Anda bisa tetap ikutan dan Anda bisa tetap belajar bersama dengan kita. Semakin Anda menguasai, semakin Anda sharing ke banyak orang, maka akan semakin Anda punya prestasinya. Saudaraku, tidak ada yang tidak bisa. Belajarlah dengan giat sehingga Anda punya banyak pengetahuan dan pengetahuan Anda akan membuat orang mau untuk ikut Anda. Penting sekali untuk punya banyak pengetahuan. Maka jangan pernah lewatkan pertemuan-pertemuan online yang ada di Sekolah Bisnis XYZ, karena hanya Sekolah Bisnis XYZ hari ini yang support Anda begitu sangat luar biasa setiap hari Kamis dan setiap hari Minggu. Ya, oke. Wonosobo pastikan ikut seminar bersama Pak Indra bulan Februari sekaligus cek kesehatan fungsi organ Medikot tanggal 7 dan 8 Februari. Oh ya, ini informasi yang terbaru bahwa saya akan hadir di kota Wonosobo tanggal 7 dan 8 Februari atas undangan dari Council Director Ibu Tutina yang akan mengadakan peresmian kantor Sekolah Bisnis IZ dan KKI Group WP Wonosobo yang baru saja dibangun oleh Ibu Tutina dan Bapak Jack. Maka saya juga tidak sabar, sudah 1 tahun lebih saya juga tidak hadir, belum hadir di Wonosobo dan saya sangat merindukan Wonosobo. So hari ini saya juga terima kasih atas undangannya. Saya akan hadir di Wonosobo. Bagi Anda yang berada di kota-kota sekitar, Anda boleh datang dan langsung konsultasi. Bahkan pakai kesempatan ini untuk mempromosikan Fitsol dan Fitsol dan Medikot kita. Ya, Medikot adalah sebuah alat resonance atau seperti MRI saudaraku yang memakai gelombang untuk mengecek seluruh organ-organ yang ada dalam tubuh kita. Dan Medicot adalah alat dari Jerman yang belum pernah salah. Sangat tinggi akurasinya saudaraku. Ya, bahkan hari ini Anda tidak perlu cerita penyakit, seluruh keluhan Anda nanti akan terdeteksi di alat Medicot kita. Ya, sebuah alat yang sangat canggih, yang sangat jarang sekali kita adakan. Kalau Anda hari ini berada di kota Wonosobo dan sekitarnya, maksimalkan kesempatan ini. Ya, jadi dari Medicot Anda bisa membayangkan pasien-pasien Anda datang ya, lalu langsung dikasih tahu air putihnya kurang ya. Oh ya kok bisa tahu? Pinggangnya sering sakit ya. Oh ya kok tahu? Dadanya sering sakit ya. Oh ya kok tahu? Nah,
Ya, sering lupa ya. Oh ya, kok tahu. Nah, kalau sampai alat medical kita bisa mendeteksi sampai sedemikian akurat, maka pasien kita, customer kita juga akan amazed, akan sangat apa namanya kagum, dan ketika kita sarankan Vitsol, mereka juga akan membelinya, dan Anda akan punya keuntungan poin PV, poin Rito, bahkan Anda akan mendapatkan gelar manajer dan income yang sangat besar. Jadi maksimalkan momentumnya saudaraku untuk kita bisa belajar bersama. Bagi Anda yang belum pernah Medicode atau semua, saya sarankan Anda perlu untuk ikut Medicode untuk mengetahui kondisi dari tubuh Anda. Kalau cek di lab lengkap sampai 8 sampai 10 juta, Medicode dengan harga yang sangat murah di bawah 1 juta rupiah, atau kita kasih diskon habis-habisan sampai 500 ribu rupiah, namun kita bisa mengetahui seluruh kondisi dalam tubuh kita. Ya, manfaatkan di momentum apa namanya perayaan KK Wonosobo ini. Kita akan memberikan diskon yang luar biasa, dan pastikan Anda mendapatkan informasinya dan ikut dalam acara KK Wonosobo. Saya Hendra Limantara, saudara-saudaraku, semoga apa yang saya bawa hari ini bisa menginspirasi Anda semua. Ingat, terus hadir pertemuan setiap hari Kamis jam 7 malam dan setiap hari Minggu jam 11 siang. Kalau informasi sebuah informasi dan motivasi diulang berkali-kali, maka kita akan lama-lama akan menguasai bidang itu. Ingat, stay connected. Kalau saya bisa, Anda pasti bisa. Sampai ketemu lagi dari saya dari Pekanbaru hari ini, mendoakan yang semakin sehat, sukses, dan bahagia. Tetap semangat, sampai ketemu di puncak kesuksesan. Saya Hendra Limantara, salam hebat, luar biasa. Bye-bye, success people.